Bagaimana bisa suatu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang produknya dipakai oleh militer di berbagai belahan dunia harus dinyatakan pilot? Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Luna Zalia. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal sebagai PT Sritex, PT yang merupakan industri kebanggaan di Indonesia yang dinyatakan pilot. Jadi Sritex ini merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dengan sistem produksi yang terintegrasi penuh. Artinya mereka itu mengelola seluruh proses produksi mulai dari pemintalan benang, penenunan kain, pewarnaan hingga menjadi pakaian jadi. Nah, perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1966 oleh HM Lukminto di Surakarta. Awalnya hanya usaha kecil di pasar Klewer yang menjual kain tradisional. Nah, namun seiring berjalannya waktu, bisnis ini berkembang pesat. Nah, pada tahun 1968, Sritex memulai membangun pabrik pertamanya. Dan dari sinilah transformasi besar dimulai, dari pedagang hingga menjadi produsen. Nah, memasuki tahun 1990-an, Sritex berhasil menjadi perusahaan tekstil terintegrasi penuh. Ini menjadi keunggulan besar mereka karena bisa mengontrol kualitas dan efisiensi secara menyeluruh. Pada tahun 2013, Sritex ini resmi menjadi Bursa Efek Indonesia dengan kode SRIL. Nah, langkah ini memperkuat posisi mereka sebagai pemain global. Sritex juga dikenal sebagai produsen seragam militer untuk berbagai negara, bahkan anggota NATO. Produk mereka telah diekspor lebih dari 50 negara. Kalau kita lihat dari dalam perusahaan, Sritex sebenarnya memiliki banyak kekuatan. Yang pertama, sistem produksi terintegrasi. Ini membuat mereka efisien, fleksibel, dan mampu menjaga kualitas tinggi. Yang kedua, pengalaman mereka lebih dari 50 tahun di industri tekstil. Ini memberi mereka pemahaman pasar yang kuat dan jaringan global yang luas. Yang ketiga, kemampuan ekspor yang luar biasa. Jadi tidak semua perusahaan bisa menembus pasar militer internasional seperti Sritex ini. Nah, yang keempat, tenaga kerja yang besar dan terampil. Ini mendukung produksi dalam skala besar. Nah, namun kekuatan ini saja tuh tentunya tidak cukup. Sritex memiliki banyak kelemahan serius, terutama dalam hal keuangan. Perusahaan terlalu bergantung pada utang untuk ekspansi. Nah, akibatnya beban bunga menjadi sangat besar. Selain itu, biaya operasional yang tinggi seperti tenaga kerja dan energi ini membuat margin keuntungan semakin tipis. Nah, masalah lain adalah kurangnya adaptasi terhadap perubahan industri. Ketika kompetitor bergerak cepat, Sritex justru terlambat menyesuaikan strateginya. Nah, dari luar perusahaan, tekanan yang dihadapi Sritex ini juga sangat besar tentunya. Yang pertama dari sisi politik, kebijakan impor tekstil yang longgar membuat produk murah dari luar negeri membanjiri pasar Indonesia. Nah, dari sisi ekonomi, fluktuasi nilai tukar dolar sangat mempengaruhi beban utang perusahaan. Ditambah lagi era pandemi COVID-19, nah itu menyebabkan permintaan tekstil global anjlok banget. Nah, dari sisi sosial, tren fashion juga berubah sangat cepat dan pesat. Nah, termasuk meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan. Terus juga dari sisi teknologi, negara seperti Tiongkok sudah jauh lebih maju dalam otomatisasi produksi. Nah, dari sisi lingkungan, industri tekstil dituntut untuk lebih ramah lingkungan yang membutuhkan investasi besar. Dari sisi hukum, kompleksitas utang internasional membuat penyelesaian krisis makin sulit. Nah, jadi semua faktor inilah yang menciptakan tekanan yang luar biasa bagi Sritex. Jadi awal kegagalan Sritex itu dimulai ketika dia melakukan ekspansi secara besar-besaran. Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dengan harapan bisa menguasai pasar global. Namun ekspansi ini tuh sebagian besar dibiayai dengan hutang. Nah, ketika kondisi pasar masih stabil, strategi ini terlihat berhasil. Namun ketika COVID-19 melanda, semuanya gagal. Permintaan turun drastis, pesanan dibatalkan, pendapatan menurun tajam. Sementara itu biaya operasional tetap tinggi dan utang tetap harus dibayar dong. Nah, inilah awal krisis kehancuran Sritex. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Sritex itu runtuh. Yang pertama, utang terlalu besar. Yang kedua, ekspansi secara besar-besaran yang terlalu agresif tanpa perhitungan risiko yang matang. Yang ketiga, penurunan permintaan global akibat pandemi. Yang keempat, persaingan ketat dari negara dengan biaya produksinya lebih rendah. Terus juga biaya operasional yang tinggi. Selanjutnya ada kurangnya adaptasi terhadap perubahan industri. Terus juga ketergantungan pada pasar tertentu. Dan yang terakhir, kegagalan dalam restrukturasi utang. Itu yang paling parah. Jadi semua faktor ini yang aku sebutin tadi itu saling terhubung dan mempercepat kehancuran perusahaan Sritex sendiri.
Nah, jadi dari kasus ini terdapat banyak banget pelajaran penting. Jadi perusahaan itu harus menjaga kesehatan keuangan yang pertama, dan jangan terlalu bergantung pada hutang tentunya. Terus juga manajemen risiko harus menjadi prioritas utama. Dan juga ekspansi harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, jangan asal-asalan tuh. Terus juga perusahaan harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Terus diversifikasi pasar sangat penting untuk mengurangi risiko. Dan yang paling penting, tata kelola perusahaan harus transparan dan profesional tentunya. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang tumbuh yang cepat, tetapi juga tentang bertahan dalam kondisi sulit. Nah, jadi terakhir Ritek hancur banget itu, terakhir dia tuh cuman memproduksi masker kain aja. Terus juga banyak juga kasus seperti korupsi oleh para pejabat-pejabat di bank. Jadi mereka kontribusi gitulah. Terus juga jadi dari kasus ini tuh Sritex adalah bukti nyata bahwa perusahaan besar pun bisa jatuh jika tidak mampu beradaptasi dan mengelola risiko. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.